sahabat Misbah Doa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kemarin kita berada di dalam Kejadian pasal 35, sekarang kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-36. Berkat Tuhan sungguh luar biasa ya dalam kita setiap memasuki, yang selalu memberkati dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Gembala tidak bisa menyampaikan renungan karena ada sesuatu tadi malam, jadi ada tangannya kayak terkilir apa seperti itu ya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 36 ayat yang pertama dan sampai yang ke-9 ya. Kita tidak baca semuanya. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu dan Saudara baik yang di sini maupun yang di rumah akan membaca ayat kedua dan seterusnya. Keturunan Esau ayat 1. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elonhet, dan Oholiab, anak Sibeon, orang Hewi. Dan Basmat, anak Ismail, anak Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Reuel. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Elam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca selanjutnya itu adalah di situ disebutkan keturunan Esau ya. Jadi Bapak Edom itu adalah keturunan dari Esau. Esau itu adalah disebut Bapak Edom. Nah, kita lihat kalau Yakub disebut adalah keturunan dari Israel. Yakub adalah Israel, sedangkan Esau adalah Edom, seperti itu. Nah, kalau kita baca seterusnya itu adalah menceritakan keturunan dari Edom, dari Esau itu, yaitu Bapak Edom. Itu terus diceritakanlah keturunan hingga sampai pada keturunan Edom, dan disitulah mulai raja-raja. Kalau kita baca seterusnya nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk seterusnya. Pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan ini dan kita akan renungkan bersama-sama janji Tuhan yang pada waktu itu Esau dan Yakub itu diberkati oleh Ishak ayahnya, tetapi hak kesulungan jatuh kepada Yakub oleh karena kesalahan dari Esau yang tidak peduli dengan hak kesulungannya. Sedangkan Esau pada waktu itu mulai menyesali apa yang telah dilakukan oleh dia, kesalahan dia, tidak mempedulikan berkat yang harusnya dia terima, yaitu hak kesulungan itu, dan dia menangis kepada Ishak, meraung-raung supaya dia diberkati juga. Nah, sepertinya di dalam, kalau kita lihat di Kejadian 27 ayat 40 di ayat 40 itu dikatakan bahwa setelah berkat-berkat yang sudah diperoleh oleh Yakub itu, Yakub pun juga memberkati Esau, tetapi berkat itu sudah berkat yang baik-baik itu adalah berkat yang sudah diberikan kepada Esau, sedangkan berkat yang diberikan kepada Esau, berkat yang baik jatuh kepada Yakub ya, terbalik tadi. Dan berkat-berkat yang kurang baik itu pada Esau, dia akan menjadi hamba terhadap Esau, keturunan Esau, yaitu Israel. Dan sepertinya di ayat 40 ada harapan bagi Esau. Jikalau engkau dengan sungguh-sungguh melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melemparkan ku itu. Jadi
ini sepertinya harapan yang baru bagi Esau. Dan kita melihat memang semua keturunan Abraham, janji Tuhan bahwa keturunan Abraham itu diberkati. Dan di sini kita melihat juga bahwa Esau pun diberkati. Berkatnya itu sampai melimpah-limpah. Di sini dikatakan di ayat yang ke-6 itu, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya, dan seterusnya di situ, dan sampai tidak muat di ayat 7 itu. Dan negeri penumpangan mereka tidak muat mereka karena tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Jadi berkatnya itu begitu luar biasa kalau sampai negeri di situ tidak muat lagi memuat harta benda itu. Wah, itu sudah dikatakan adalah apa kalau sekarang itu sultan ya. Jadi itu adalah sultan konglomerat yang diberkati dengan luar biasa. Orang akan melihat, waduh, hebat sudah jadi sultan seperti itu. Tapi kalau kita melihat di sini Edom keturunan yaitu Esau dan Yakub, ini adalah akan terjadi permusuhan antara Esau dan Yakub. Itu sudah dalam kandungan ya, diceritakan di dalam Kejadian pasal 25. Mungkin kita akan melihat kembali di sini. Setelah mereka bergumul, yaitu Ribka dan suaminya Ishak bergumul untuk memperoleh anak, mereka pun diberkati, yaitu kandungan dari Ribka dibuka dan akhirnya mengandunglah Ribka. Wah, senang sekali ya ketika seorang perempuan yang merindukan anak dan akhirnya mengandung. Tetapi anak-anaknya itu bertolak-tolakan. Kalau kita mau kembali di dalam Kejadian 25 yaitu di ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Ribka? Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandungmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan ini nubuat ini tergenapi, benar-benar tergenapi. Jadi kalau Tuhan berbicara, tidak ada sesuatu pun dari perkataan Tuhan itu yang tidak digenapi, selalu digenapi. Dan inilah dimulainya keturunan dari Esau dan keturunan dari Yakub itu sudah ada nama, yaitu Esau adalah bapak Edom, yaitu Edom sendiri itu, dan nanti yang akan menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Kalau kita terus nanti melihat sampai dalam kerajaan-kerajaan itu ya, kerajaan Israel dan Edom itu akan menjadi musuh dari Israel itu. Tetapi memang Edom tidak istilahnya berkat-berkat itu sepertinya ya mereka diberkati. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa Edom dan Esau sudah sejak dari kandungan itu sudah bertolak-tolakan. Kalau dalam terjemahan yang lain itu bergelut. Mereka itu istilahnya ya berantem mungkin ya di dalam perut itu. Kalau seorang wanita bisa merasakan ketika dia mengandung anaknya menggerakkan tangannya atau menggerakkan kakinya, itu kalau seorang wanita tahu. Tetapi kalau gerakannya itu terlalu cepat dan ini pasti seorang ibu itu akan menderita. Maka Ribka katakan lebih baik aku mati saja, karena itu penderitaan bagi seorang wanita kalau setiap hari itu diguncang di dalam kandungannya. Itu kalau saya renungkan seperti itu ya, karena saya pernah mengalami pada waktu saya hamil anak pertama, itu pernah saya terjadi sesuatu yang tidak sewajarnya dan saya pikir anak saya sudah tidak ada ya, tetapi puji Tuhan ketika besoknya ke bidan dikatakan bahwa masih baik-baik saja dan tidak tahu mungkin itu ya yang pastinya adalah ada gangguan dan itu sangat menderita sekali. Tetapi ini mungkin sering terjadi seperti itu. Jadi sudah sejak dalam kandungan mereka itu sudah bergelut, yang artinya adalah akan terjadi permusuhan antara mereka. Dan firman Tuhan katakan juga di situ anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang bungsu. Jadi ini sungguh terjadi bahwa ternyata Esau tidak memperhatikan atau tidak peduli kepada hak kesulungan itu sendiri dan akhirnya terjadi. Dia karena tidak menghiraukan hak kesulungan, akhirnya hak kesulungan itu diambil oleh Yakub hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara
sesuatu yang membuat hanya sekejap saja nikmat. Nah ini kita lihat di sini, Esau dan Yakub. Esau pun juga diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi kita melihat di sini, apakah berkat-berkat itu memang dia mengasihi Tuhan atau dia memang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Kalau kita lihat di sini bahwa Esau itu tidak pernah dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan ini dia menyembah Tuhan atau dia membangun mezbah untuk bertemu dengan Tuhan. Yang dilakukan oleh Esau yaitu dia pertama, ya kesalahan yang pertama itu adalah dia mengambil wanita-wanita yang dari Kanaan. Itu adalah sebenarnya dilarang, tidak boleh mereka menikah dengan orang-orang Kanaan atau Ismail. Justru malah dari keturunan Ismail yang diambil, yang artinya bahwa dia tidak mengerti akan hal yang baik yang dari Tuhan atau keturunan dari Abraham itu sendiri. Dan yang kedua, dia adalah telah tidak peduli dengan hak kesulungannya. Dia tidak memperdulikan berkat-berkat Tuhan yang seharusnya dia yang mendapatkan itu. Akhirnya adiknya yang mendapatkan, yaitu Yakub. Oleh karena dia tidak itu hanya istilahnya, kalau toh aku benar menerima berkat-berkat rohani itu, berkat-berkat hak kesulungan itu, kalau dia kelaparan pada waktu dia itu kan lapar. Jadi dia ngomong sama adiknya, kasihlah itu padaku, aku lapar sekali. Mungkin dari berburu dan dia tidak mendapatkan buruannya itu, sehingga pada waktu pulang dia sangat kelaparan sekali. Dan waktu itu melihat bahwa si Yakub sedang memasak, dan rupanya hal itu menarik bagi Esau, sehingga dia tidak mempedulikan hak-hak kesulungan itu dan berkat yang harusnya dia terima. Dia mengabaikan itu, dia tidak mempedulikan itu. Itu sebenarnya adalah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Esau, dan dia akhirnya hak kesulungan jatuh pada Yakub. Kita melihat bahwa yang kesalahan yang pertama yaitu dia tidak mempedulikan hak kesulungannya, berkat Tuhan. Yang kedua adalah dia mengambil orang wanita-wanita yang sebenarnya tidak diperkenankan diambil oleh keturunan dari Abraham itu sendiri. Ini kita lihat dia jauh dari Tuhan yang sebenarnya. Kita melihat perbedaan ini dari Yakub. Yakub adalah orang yang benar-benar dia peduli dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan dia sampai pergi ke Betel. Kalau kita renungkan kemarin itu, dia pergi ke Betel. Dan saat Tuhan mengatakan pergilah kamu ke Betel untuk mempersembahkan persembahan dan membangun mezbah di sana, dia langsung pergi. Dia tidak mengatakan aduh Tuhan jauh sekali di Betel, aduh bagaimana nanti dengan harta semuanya ini, dengan orang-orang yang ada di sini. Dia tidak mengatakan itu, tetapi langsung berangkat, yang artinya bahwa dia sangat-sangat patuh dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Itu berbeda ya dengan Esau. Memang sepertinya di sini Esau berkatnya adalah berlimpah-limpah. Tetapi satu hal, Esau tidak memperdulikan atau tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, atau bahkan mungkin dia tidak taat kepada Tuhan atau dia tidak pernah menyembah Tuhan. Dia memang diberkati, tanda kutip dari Tuhan, memang Tuhan memberkati Esau. Dan dikatakan dia pun jadi bapak yaitu orang Edom. Dia pun menjadi bangsa yang besar sama dengan Esau. Tetapi kita akan melihat perbedaan-perbedaan nantinya, bagaimana istilahnya Edom dan juga bagaimana Israel. Kita lihat dari situ ya, berkat-berkat itu sungguh luar biasa untuk Israel, dan Israel menjadi tuan daripada Edom, dan Edom menjadi hamba daripada Israel. Nah, kita lihat di situ. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin kita mengatakan, si Esau aja nggak peduli dengan Tuhan, diberkati dengan berlimpah-limpah. Atau kalau kita melihat sekarang ini, orang-orang dunia aja banyak yang diberkati tanpa mereka mengenal Tuhan. Tanda kutip, memang Tuhan memberkati. Tetapi berkat-berkat itu hanya secara dunia. Kalau toh sukses adalah sukses secara dunia. Kalau dia berhasil secara dunia. Tetapi berkat yang sesungguhnya tidak ada pada mereka. Jangan kita hanya istilahnya pergi mencari berkat. Tetapi
kita tidak mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Apa sih berkat sesungguhnya? Berkat yang sesungguhnya adalah kita bersama membangun hubungan kita dengan Allah. Itu kita akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Berkat tidak hanya secara materi, secara duniawi. Kita lihat kecukupan, menjadi sultan, menjadi konglomerat. Tidak itu aja yang kita lihat, yang kita pandang. Tetapi banyak orang-orang dunia kan mengatakan bahwa orang sukses dilihat dari dia punya apa, dia berapa jumlah mobilnya, dia dia sudah punya rumah atau belum. Tetapi kita tidak bisa melihat berkat rohani, yaitu berkat yang sesungguhnya yang dari Tuhan itu. Pak Pendeta sering katakan seperti ini, bahwa jangan hanya kita istilahnya melihat ke atas atau jangan hanya kita cari berkat saja. Pada saat orang cari berkat, kadang-kadang diingatkan baru sadar, atau kadang-kadang kalau semakin diberkati dia nggak sadar-sadar, baru kalau terjadi sesuatu baru sadar. Contohnya kalau Pak Pendeta itu sering katakan, ilustrasinya adalah ketika orang ada di dalam orang membangun dan di bawahnya ada orang, dan di atas itu mau dia kejatuhan sesuatu, supaya dia pergi dilemparlah dengan uang dari atas supaya dia pergi, jangan di situ, nanti dia bahaya kejatuhan. Tetapi orang itu hanya mengambil uangnya saja. Mungkin diambillah uang yang agak besar. Diambillah uangnya saja. Dilemparlah uang yang mungkin yang besar 100. Dia hanya diambil uangnya saja. Tetapi orang yang di atas berpikir, ini dia dilempar uang supaya melihat ke atas, kok nggak melihat. Akhirnya dilemparlah kerikil. Plek kena kepalanya dan akhirnya lihat ke atas. Apa ini dia, akhirnya kan sakit kan, dia merasa sakit, dia melihat ke atas. Jangan sampai kita seperti itu ya, kita cari berkat, cari uang, tetapi kita lupa dengan pemberi berkat itu, sehingga pada saat kita disentil atau kita terjadi sesuatu, mungkin usaha kita atau kita bangkrut atau apa, baru kita melihat ke atas mengatakan Tuhan. Bersyukur kalau kita istilahnya disentil oleh Tuhan ataupun ada peringatan di situ. Kalau tidak, kita dibiarkan, kita sudah kehilangan berkat-berkat rohani itu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita pada orang-orang percaya. Apakah ada juga seperti itu? Hanya dia mencari berkat tetapi dia tidak menghiraukan Tuhannya. Dia tidak melihat Tuhannya, dia tidak membangun hubungan dengan Tuhannya. Adakah orang percaya yang seperti itu? Ada kira-kira? Banyak? Ya, kita bisa merenungkan diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya, ataukah saya hanya mencari berkat-berkat itu? Ada seorang pendeta mengatakan begini, banyak orang Kristen ke gereja itu mencari berkat, supaya diberkati. Dia berdoa supaya diberkati. Dia melakukan ketaatan supaya diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Memang itu benar, tetapi pendeta itu mengatakan bahwa kalau engkau mau cari berkat, jangan di gereja. Ini artinya berkat jasmani ya, bukan berkat yang secara rohani juga, tapi ini berkat jasmani. Kalau engkau mau hanya mencari berkat jasmani saja, jangan datang ke gereja, pergi ke Gunung Kawi. Nah di situ apakah yang ada di Gunung Kawi itu? Ya kita melihat mungkin dari hal-hal yang lain, bukan hanya di Gunung Kawi. Kalau orang Jawa itu ya terkenal di Gunung Kawi. Mungkin dari suku-suku yang lain mungkin adalah sesuatu di situ yang membuat orang bisa kaya dengan melakukan tipuan-tipuan, ketidakjujuran dalam bekerja. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan hanya melihat berkat secara jasmani saja, tetapi kita lihat yang utama adalah berkat rohani yang harus kita terima. Jangan kita sampai terjadi kepada penyesalan tidak ada gunanya, tidak ada artinya lagi. Kita harus sampai dari sekarang kita harus mencari Tuhan. Kalau toh kita diberkati, berkat-berkat semuanya itu adalah dari Tuhan dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang mencari berkat dengan cara tidak baik. Kemarin saya membaca suatu artikel, dan di situ dikatakan bahwa ada seseorang itu kaya sekali di desa itu, dan dia mempunyai anak tunggal. Dan anak ini setelah besar, mulai dari kecil dia sudah dimanjakan ya dengan kekayaannya. Ketika besar, dia pergi mancing bersama dengan teman-temannya. Nah ketika mancing, dia mendapatkan pancingan itu ternyata ular. Dan setelah diangkat,
Ularnya itu dia mau melepaskan kailnya dari mulut ular itu, tetapi sulit karena tidak ada alat, sehingga dia harus membunuh ular itu dan meremukkan kepala ular itu, baru bisa pancingnya bisa keluar. Nah, setelah pancing ular itu meninggal mati karena dibunuh oleh anak tersebut, dia mendengar suara bapaknya memanggil-manggil namanya. Dia kaget, loh kok ini kisah nyata ya. Dan dia akhirnya pulang menceritakan kepada ibunya. Baru ibunya menceritakan, dan ibunya sangat sedih sekali, dikatakan begini, kamu kan sudah dikasih tahu jangan pernah memancing dan jangan pernah membunuh ular. Anak ini bingung, kenapa, dan ibunya langsung pingsan. Akhirnya bapaknya datang dan bapaknya diceritakan kalau dia telah membunuh ular dan dia telah mancing. Bapak ini langsung marah dan memukul anak ini, padahal anak ini adalah anak sematawayang, tidak pernah dipukul dan selalu dimanjakan. Tapi bapaknya begitu marahnya dan dipukul dan mengatakan, kamu telah membunuh bapakmu. Ternyata setelah ditelusuri bahwa bapak ini telah memiliki perjanjian dengan seorang dukun. Akhirnya anak ini dibawalah ke dukun itu untuk membatalkan semua perjanjian itu, tetapi nggak bisa. Karena sudah ada perjanjian itu, bisa dibatalkan, harus mati salah satu, anaknya yang telah membunuh itu atau dia. Dan bapaknya pada waktu itu ya anaknya yang mau dikorbankan. Anaknya menangis karena mendengar dukunnya ngomong langsung seperti itu. Anaknya menangis dan akhirnya bapaknya kasihanlah kepada anaknya. Ya udahlah, istilahnya yang terjadilah, dia berpesan dan pada istrinya, pada anaknya, dan umurnya hanya 40 hari. Dan sebelum 40 hari bapak itu kecelakaan dan remuklah kepalanya. Ini adalah perjanjian dari harta kekayaan tadi. Harta kekayaan tadi yang diperoleh oleh bapak itu oleh karena dari kuasa-kuasa kegelapan itu yang memberkati, sehingga pada saat perjanjian itu dilanggar oleh mereka, maka terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan dalam kehidupan mereka. Jangan pernah kita mencari kekayaan dengan perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan, itu hanya menipu. Jangan pernah juga kita istilahnya ada kekuatan dalam hidup kita supaya kita bisa bekerja dengan baik sehingga kita menerima kekuatan yang dari kuasa kegelapan. Jangan. Tuhan bisa melindungi kita, Tuhan bisa memberkati dalam kehidupan kita. Asalkan kita membangun hubungan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa hal-hal yang lain yang di dunia ini bisa membuat kita bahagia, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Itu adalah sukses secara duniawi, kaya secara duniawi, menjadi sultan secara duniawi. Kita mau menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Carilah Tuhan dan utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Esau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Esau tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Memang secara duniawi dia diberkati oleh karena dia adalah keturunan Abraham yang memang berkat dari Bapak Abraham itu sampai ke keturunannya, turun-temurun dari berkat-berkat itu. Tetapi satu hal, Esau tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga dia hanya memiliki berkat secara duniawi, tetapi tidak memiliki berkat secara rohani. Yang kita rindukan bersama-sama adalah kita ada berkat rohani dan berkat jasmani. Amin. Kita bukan istilahnya teologi kemakmuran, tetapi memang ya kita perlu diberkati, kita perlu uang, kita perlu rumah, kita perlu tempat tinggal. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang artinya bahwa utamakan dulu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengutamakan hal-hal duniawi, pekerjaan. Saya merenungkan seperti ini, kalau pagi-pagi orang bisa berangkat kerja itu dari pagi, seandainya perusahaan jam 3 kamu harus berangkat kerja, pasti orang yang bekerja itu akan diusahakan jam 3 berangkat bekerja. Tetapi kalau seandainya dikatakan jam 3 bangunlah hubungan dengan Tuhan, tidak ada istilahnya, mungkin hanya sebagian kecil saja orang yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, mau berbicara kepada Tuhan.
Yang diutamakan adalah pergi dulu. Di sini ternyata banyak orang-orang yang orang Kristen ya, orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan secara mendalam, yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, utamakan Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengikuti kita, itu sudah pasti. Berkat Tuhan jangan hanya dipandang secara jasmani, tetapi berkat Tuhan adalah secara rohani, itu adalah berkat Tuhan. Banyak kedamaian, ketentraman, sukacita, itu adalah berkat Tuhan secara rohani. Dan yang terutama adalah kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, itu adalah berkat rohani. Dengan berkat rohani, berkat jasmani akan mengikuti. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah berkat yang dengan yang sungguh-sungguh, carilah berkat yang benar dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalin hubungan dengan Tuhan dengan baik sebelum kita melakukan pekerjaan, karena yang memberkati kita adalah Tuhan, bukan karena usaha kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya memandang si A, si B berhasil walaupun tidak mengenal Tuhan. Banyak memang orang yang tidak mengenal Tuhan berhasil, tetapi apakah mereka bisa menerima berkat rohani itu? Mereka kehilangan berkat rohani itu. Jangan sampai kita kehilangan berkat rohani. Utamakan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat firman Tuhan yang sungguh memberkati dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ya, jemaat yang pada saat ini mengalami pergumulan, supaya Tuhan juga menolong mereka, dan terutama adalah supaya mereka mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita semuanya, bukan hanya jemaat tetapi kita semuanya, termasuk saya yang ada di sini dan kita semua yang ada di tempat kita masing-masing.